وسلم اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ada acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sampai halaman 191. Bismillahirrahmanirrahim. Kila didawake iku sab'atu asya'a utawi pitu pira-pira perkara. Si makalah yang keempat ini. Tuan nirul kubur iku madani apa pitu al-kubra ing kubur. Jadi ada beberapa hal yang bisa menerangi alam kubur kita. Ada 7 hal yang bisa kita lakukan semasa di dunia manakala nanti ingin kubur kita itu padam. Salah satunya adalah al-ikhlasu iku ikhlas fil ibadati ing dalam ibadah. Jadi yang bisa menerangi kubur kita salah satunya adalah ikhlas dalam beribadah. Jadi ada tipikal orang yang ketika sudah datang waktunya ibadah ada yang senang, ada yang susah. Ini kan tipikal orang beda-beda. Jadi misalkan sudah adzan, loh kok bisa adzan deh. Kalau sing seneng, ada juga yang susah. Waduh, bisa adzan deh. Ada juga yang biasa-biasa saja. Hanya ada sholat biasa saja. Ya, tanpa ada gercep atau semangat untuk beribadah. Itu kan tergantung pada diri kita masing-masing. Ketika kita ikhlas mau menjalankan ibadah, entah itu ibadah apapun, ya dinamakan ibadah itu ya bentuk sholat iya sebagai perwujudan taat kita kepada Allah. Sekalipun kita bekerja tapi dengan ikhlas untuk menafkahi keluarga dan sebagainya, itu juga akan bernilai ibadah. Makan pun juga akan bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk oh ya Allah saya makan biar kuat untuk beribadah kepada Panjenengan. Jadi yang bisa menerangi kubur kita salah satunya kategorinya adalah ikhlas. Maka ikhlas ini perlu menjadi pondasi manakala ketika kita mau melakukan sesuatu kebaikan apapun bentuknya. Ketika kita ikhlas dalam segala hal, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Maka
salah satunya tunawirul qabr ya. Tunawirul qabru salah satunya yang bisa menerangi kubur kita adalah ikhlas ketika beribadah. Wasani yang kedua adalah birrul walidaini, iku bagusi wong tuwa loro. Jadi tidak ada ceritanya anak yang tidak ya, anak yang berbakti kepada orang tua hidupnya akan susah. Gak ono ceritane ya. Pasti anak yang mampu berbakti terhadap kedua orang tuanya, dia pasti nanti akan mendapatkan ridho juga dari Allah. Maka sebisa mungkin kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sama halnya sampean misalkan berbuat baik apapun itu tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua kita. Wis saake-ake sampean bakti gak kira bakal iso nebus ya apa yang sudah dilakukan orang tua terhadap kita. Ada lagi peribahasa, satu orang tua bisa menghidupi puluhan anak, tapi puluhan anak belum tentu bisa menghidupi satu orang tua. Itu ibaratnya gimana? Berarti saking besarnya pengorbanan orang tua terhadap kita. Kalau kita sudah menjadi orang tua, pasti akan bisa merasakan posisinya orang tua kita dulu. Ya kalau belum nikah ya belum bisa, tapi tetap harus bisa bakti terhadap orang tua. Salah satunya baktinya bentuk apa? Menjadi anak soleh ya. Anak soleh yang seperti apa? Yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, yang bisa sukses ya dan sebagainya. Karena orang tua yang sukses itu dilihat dari sejauh mana anaknya dia sukses seperti itu. Maka birrul walidain ini menjadi penerang kita, tunawirul qabr ya di alam kubur kita. Kalau ingin kuburan padang, maka perbaiki hubungan dengan orang tua. Wasalisu, pengen padang mana kuburannya apa? Silaturrahim ya. Jadi apa termasuk nembungake sanak lan famili ya, silaturahim lah ke keluarga, paman, bebek ya, apa ya, kakek ya, dan sebagainya. Jadi silaturahim, kalau bahasa di Jawanya itu ada pingsanan, mindoan dan sebagainya, itulah. Nah, itu dibina ya hubungan baik dengan mereka. Kalau jenengan pengen kuburnya padang. Warabiu ya, Allah yudhi'a umrohu fi maksiat. Yang nomor 4, tidak menyia-nyiakan umurnya untuk berbuat maksiat ya. Jadi tidak ada ceritanya ya, umurnya itu tidak sia-sia hanya untuk maksiat. Ya piye carane lah ya. Maksiat sekarang ada di mana-mana, di HP pun juga banyak dan bisa maksiat kan seperti itu ya. Maka sebisa mungkin kita harus menjaga diri kita agar setiap detik, setiap langkah ataupun setiap waktu ya kita harus menjauhi kemaksiatan. Gak iso jin kepeng itu juga mempengaruhi kemaksiatan. Kalau posisi kita merekso menahan diri agar tidak berbuat maksiat dalam ketaatan, insya Allah kubur kita akan padang. Tapi kalau kita menyia-nyiakan umur kita ya untuk maksiat, ya sudah, maka
kita akan terhempas oleh waktu, ya lewat begitu saja. Maka sebisa mungkin orang setiap kali mau melakukan sesuatu ya dilakukan, dipikir oh kira-kira ini dalam bentuk kemaksiatan apa tidak, kan seperti itu, milah dan milih. Bisikan dalam hati kecil ya itu pasti ada ya, dan harus mungkin kita harus turuti ya. Wal khamisu, dan yang nomor 5 apa? Allah yatabi'a iku yenton ora nuruti apa sapa wong hawahu ing hawa nafsu. Pengen kuburane jenengan semua iku padang, jangan sampai menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Ya keinginan ya. Keinginan yang apa? Keinginan yang mungkin bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya harus ya tidak boleh kita turuti nafsu kita. Sebisa mungkin kita harus lawan hawa nafsu kita ya. Karena apa? Perang yang paling besar ya, perang seperti perang Badar dan sebagainya itu masih jauh lebih besar memerangi hawa nafsu kita. Itu saking gedenya hawa nafsu sampai perang Badar yang kawedhe masih kalah dengan kita, masih kalah dengan kita yang mau memerangi hawa nafsu kita. Wis kalah ya. Jadi harus dan benar-benar kita perangi hawa nafsu. Manakala orang bisa memerangi hawa nafsu, maka kuburnya juga akan terang beneran. Wasadisu yang nomor 6 ayyajtahida iku yen to ngati-ngati sapa wong fi taati ing dalam taat ya. Jadi sungguh dia mentaati perintah Allah, maka kuburannya juga akan bersinar. Wasabi'u utawi kang kaping 7 iku yuksiru zikrullah, yaitu zikir marang Allah ya. Jadi zikir no pangeran, memperbanyak zikir itu menjadi pondasi manakala dia mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kuburannya mau menjadi tunawwirul qabr, kuburannya menjadi cerah, maka harus yuksiru zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Nganggur-nganggur, meneng-meneng ya Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah ya. Daripada lambe menentok ya, lapo kene gak zikir, lapo kene gak bertasbih, lapo kene gak bertahmid, lapo kene gak bertahlil. Nah, seperti itu aja. Maka tujuannya adalah yuksiru zikrullah. Ketika kita selalu mengingat Allah, insya Allah kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak kira wis ada acara untuk maksiat, ada acara untuk melakukan hal-hal yang lain. Karena posisi kita selalu mengingat adanya Allah. Terkadang kita terlena itu karena koneksi kita terhadap Allah putus ya. Jadi ketika kita beribadah ya kepada Allah ya, mari kita hidupkan koneksi kita kepada Allah. Koneksi yang lain ya kita putus, gak usah tunjuk dan sebagainya, mengikuti saja. Wal akhiratu dzulmati ay kasril ahwal wasiraju laha, wasiraju utawi lampune laha, wasiraju lan utawi lampune marang akhirat. Apa iku? Al amalus soleh, yaitu amal yang bagus. Kalau tadi pertanda kita pengen menerangi alam kubur kita ya dengan 7 hal tadi. Kalau sekarang
Kalau ingin akhiratnya jenengan itu padang itu ya berarti gampang ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu ayyukhadha biruhusin kama yuhibbu ayyukhadha bi'azaimi. Termasuk ya, innallaha yuhibbu setuhune Allah yuhibbu iku demen ayahuda ing to den lakoni ya biru hati apa termasuk kemurahane Allah kama yuhibbu kaya yen to demen sapa Allah ayu khoda ing yen to den lakoni bi'azaimihi apa pira-pira perintahe Allah ya. Sesungguhnya amal ibadah kita itu sebagai penerang akhirat ya. Dan sesungguhnya Allah itu mencintai kemurahan ya. Mencintai jenengan semua jika kemurahan itu diambil dan dilaksanakan. Allah itu kan Maha Pemurah. Ya, kita tidak minta apa-apa, Allah kasih. Kita tidak minta apapun, Allah ngasih kehidupan. Pernah enggak jenengan semua minta hidup? Enggak, ya pasti sudah dihidupkan oleh Allah. Itu kan atas kemurahan Allah. Terkadang manusia menyombongkan dirinya, tidak memposisikan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan dia ya, pada kehidupan kita ada campur tangan Allah. Maka yang fardu harus kita laksanakan ayu khoda bi azai innallaha ba'atsani bil hanifah as-samhatin dini Ibrahim ya. Jadi kalau jenengan semua pengen selamat maka harus apa? Salah satunya harus dalam koridor menjalankan sesuai aturan agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Ibrahim ya, sampai diteruskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang pengen selamat sudahlah, gak usah neko-neko. Apa yang menjadi panutan kita ya kitab suci Al-Quran, kan seperti itu saja. Jadi apapun yang ada di Al-Quran yang harus kita lakukan. Tambah lagi, diperjelas lagi, orang itu ada al-hadis ya. Berarti segala sesuatu yang harus kita pengen menambah ibadah kita ya kita lakukan apa yang menjadi yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu kan hadis. Jadi ada Al-Quran, ada hadis. Tidak hanya itu, karena perkembangan zaman ada juga ijma atau jumhur ulama atau kesepakatan para ulama. Karena kita tidak mampu untuk berpikir ke arah sana, maka segala sesuatu menentukan kebijakan ya tergantung pada ulama dalam koridor agama. Yang kita ngikut ulama saja, karena kita berdebat juga tidak bisa. Kita mau apa istilahnya untuk mentasheh dan sebagainya nggak bisa. Ya sudah, kita mengikuti, kita bertaklid pada ulama ya, pada orang alim yang kita anggap memang sebagai ya kita ya sudah, apa yang kita lakukan ya kita ikuti mereka. Dan kesepakatan itu ya tentang hukum dan sebagainya itu namanya ijma. Kalau kias pun juga harus kita ikuti ya. Nah, jadi konteksnya di sini sampai saat ini ya banyak orang yang berpecah belah
Karena apa? Karena dia tidak menganut ya saran dari jumhur ulama ataupun mayoritas, dia hanya berpikir dengan arah berpikirnya ya. Jadi kalau tidak mampu berpikir ya sudah, kan lebih baik diam. Nggak ngerti caranya mencari nasab dan sebagainya kok melo-melo ngomong Facebook. Nah itu yang tidak benar. Kalau ada ilmunya ya silahkan seperti itu. Tapi kalau tidak ada, seperti para netizen semuanya itu, ya itu yang salah sebenarnya. Seperti itu. Rawiya anna sallallahu alaihi wasallam qala atul azaima wal baqu wal waqbalu ar-ruhsata wa ta'awun nasa faqad kufitumuhum ya. Termasuk kerjakanlah apa hal-hal yang difardukan oleh Allah ya. Terimalah kemurahannya ya, dan biarkan orang-orang itu termasuk apa jenengan semua dijauhi dari orang-orang yang benar-benar apa yang tidak dalam ketaatan kepada Allah. Jadi apa salah satunya kuncinya kerjakan hal-hal yang difardukan oleh Allah. Fardunya kita ya sholat ya. Fardunya ya. Kalau kita mampu melaksanakan sholat ya berarti koridor kita sudah pada gambaran kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam malam yakbal sop dawuh sapa Kanjeng Nabi qala dawuh malam yakbal utawi sapane wong yakbalu lamun iku termasuk nerima sapa man ruhsatallahu ing kemurahane Allah ya alaihi ing atase man minal ismi saking termasuk rusak misli apa padange ya jibali arafatin termasuk gunung Arafah. Nah, jadi orang barang siapa yang tidak menerima apa yang menjadi pemberian Allah ya ketentuan Allah gak terima deh. Maka sejatinya sama halnya dia menerima dosa satu gunung Arafah. Ya wis gede. Nah, awakmu ini sebagai ciptaan Allah kok tidak mampu menerima apa yang menjadi kemurahan Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah, maka harus kita koneksikan lahul yaqin ya wasyiratu dzulmatun wasyirahu lahul yaqin. Jadi kita harus mempercayai hal-hal yang gaib ya. Maksudnya gimana? Kita harus percaya bahwa segala sesuatunya sudah ada ketentuan dari Allah dan kita harus yakin bahwasanya Allah itu Maha Pemurah, Maha Pemberi ya sudah pasti dan kita harus mempercayai, bukan hanya percaya, kita harus menerima apa yang menjadi ketentuan dari Allah. Insya Allah kita bisa menerangi kehidupan dunia, akhirat, kubur kita, bahkan nanti kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Baca doa